Akan membaca berbalas-balasan demikian firman Tuhan. Injil Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." 2, 3. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, ya. Tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Setiap bulan kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Kenapa disebut sakramen? Karena perintah ini langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada 2 sakramen yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Untuk setiap orang Kristen, pengikut Kristus, melakukannya. Yang pertama, sakramen baptisan. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Baik sakramen baptisan maupun perjamuan kudus, keduanya berbicara mengenai pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Maka setiap orang yang percaya Tuhan Yesus melakukan 2 sakramen itu, baptisan dan perjamuan kudus. Dan perikop yang kita baca ini merupakan penetapan awal Tuhan Yesus kepada para murid dan setiap orang percaya, bahwa sakramen perjamuan kudus itu mesti dilaksanakan, harus dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya. Kenapa disebut sakramen? Karena ini bersifat sakral dan sangat-sangat sakral. Menyangkut pengorbanan Tuhan Yesus dari saat datang ke dunia ini, meninggalkan semua kemuliaannya, lalu saat ada di bumi ini mengalami berbagai penderitaan dan aniaya sampai mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut atau kematian. Jadi peristiwa ini sangat sakral, sehingga hendaknya yang melakukan baik perjamuan kudus maupun baptisan adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana kalau yang melakukan orang yang tidak percaya? Kitab Korintus menuliskan di sana, akan terjadi banyak perkara yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang penuh sengsara dalam hidupnya ketika dia tidak percaya, tapi justru mengejek makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus dipermainkan, diperlakukan dengan tidak hormat, dibuat main-main. Karena perjamuan kudus itu sakral, maka ketika orang melakukan perjamuan kudus, 1 dengan tidak iman, 2 dengan apalagi mengejek, mempermainkan,
Ada hal-hal yang akan dialami orang-orang seperti itu. Tetapi sebaliknya, apa yang akan dialami oleh setiap orang yang sungguh-sungguh dengan iman melakukan perjamuan kudus? Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Tapi sebelum masuk lebih jauh, mari kita melihat kembali ayat-ayat yang sudah kita baca tadi tentang perjamuan kudus. Konteks dari perikop yang kita baca tadi sebenarnya dalam rangkaian Tuhan Yesus dan para muridnya sedang merayakan Paskah. Paskahnya orang Yahudi, Paskahnya orang Israel. Paskahnya orang Israel itu adalah merayakan saat orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Maka ketika mereka merayakan Paskah, mereka itu berkumpul dengan seluruh keluarga yang ada. Lalu mereka makan bersama-sama. Kalau di sana makan roti bersama-sama. Di saat mereka berkumpul dan makan bersama-sama, mereka menceritakan seperti yang ditulis dalam kitab Keluaran saat mereka orang Israel keluar dari Mesir. Mereka mengulang kembali, menceritakan kembali saat 10 tulah terjadi di Mesir. Mereka ceritakan juga bagaimana saat mereka terjepit, di depan ada laut Teberau, di belakang ada pasukan Mesir. Tapi Tuhan buat mujizat, buka jalan, lautan yang bergelora dijadikan jalan untuk mereka bisa berjalan. Siapa yang membuat jalan di tengah lautan? Tuhan. Allah Israel yang maha dahsyat membuka jalan, lautan disibakkan ke kiri dan ke kanan, dan orang Israel bisa berjalan di jalan yang rata di dasar lautan Teberau. Begitu masuk di padang gurun, banyak keajaiban terjadi di sana. Sampailah mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan cerita mengenai kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan yang menyertai orang Israel itu dalam peristiwa Paskah diceritakan kepada keluarganya, anak-anaknya, kaum kerabatnya, sehingga apa? Mereka kembali memiliki jati diri. Mereka kembali menemukan kepercayaan diri. Oh, ternyata bangsaku, bangsa yang hebat karena disertai oleh Tuhan yang hebat, yang selalu membuat mujizat, yang selalu membuat jalan, yang selalu membuat perkara-perkara yang ajaib. Tuhanku hebat, Tuhanku ajaib, menyertai bangsaku, menyertai keluargaku. Mereka kembali dibangkitkan semangatnya ketika mendengar cerita-cerita keajaiban Tuhan itu. Dan itulah Paskah. Mereka kembali merasakan kebebasan. Seakan-akan mereka terbelenggu sekian ratus tahun di Mesir dan dibebaskan. Dan mereka rayakan itu dengan penuh kebanggaan. Kebanggaan kepada Yehova, kepada Allah Israel. Dan itulah Paskah yang sedang dirayakan Tuhan Yesus bersama para murid dan seluruh orang Israel pada zaman itu. Tetapi di sini kita melihat Tuhan Yesus memberikan pengertian yang baru mengenai Paskah. Kalau mereka berbagi makanan satu dengan yang lain sambil menceritakan keajaiban Tuhan, itu adalah perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Maka Tuhan Yesus memberikan satu pengertian yang baru, makna Paskah yang lebih dalam lagi.
Dan Tuhan Yesus menjelaskan melalui pokok bahasan mengenai perjamuan kudus. Tadi kita membaca bersama-sama. Coba saya baca ulang lagi. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. 2-3. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Ayat 24. Dan Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara memperhatikan ya, ketika Yesus ngambil roti, lalu memecah-mecahkannya kepada para muridnya, Yesus tidak berkata, ini roti melambangkan tubuhku. Ditulis nggak gitu? Coba periksa yang kita baca bersama-sama tadi. Apakah Tuhan Yesus menyatakan seperti ini? Inilah roti yang melambangkan tubuhku. Apa begitu kalimatnya? Enggak ya? Enggak ada kan? Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kira-kira para murid pada saat itu bagaimana ya? Ketika Yesus memang mengangkat itu roti yang sudah dipecah-pecahkan, dan bagian Yesus diangkat. Dan ketika mengangkat, lalu berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kira-kira apa yang ada di pikiran, di benak para murid Tuhan saat itu? Mungkinkah ada yang protes? Oh Tuhan, itu roti loh. Kalau misalkan Tuhan Yesus berkata, ambillah, ini roti melambangkan tubuhku, mungkin tidak ada pertanyaan. Tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan, sangat singkat, ambillah, inilah tubuhku. Demikian juga di dalam ayat 24, dalam ayat 24 juga dikatakan demikian ya, saya baca ulang. Inilah darahku. Tuhan Yesus tidak mengucapkan sambil mengangkat cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah anggur yang melambangkan darahku. Ada nggak tulisan semacam itu? Nggak ada. Kalau nggak tertulis, inilah roti yang melambangkan, inilah anggur yang melambangkan darahku, berarti betul pernyataan Tuhan itu tidak salah. Inilah darahku. Jadi jelas. Dan di antara para murid pun tidak dituliskan, mereka menyangkal pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan, ini tubuhku, ini darahku. Tidak ada para murid yang nyeletuk ngomong seperti itu. Tetapi mereka sepertinya menerima apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus memberikan makna yang baru tentang Paskah. Paskah bukan lagi pengorbanan anak domba Paskah, binatang domba, atau lembu, atau binatang burung perkutut. Tapi makna baru yang dibawa oleh Yesus. Paskah itu berbicara mengenai
pengorbanan Tuhan Yesus sebagai pengganti binatang domba. Dan Yesus seringkali disebut dalam Alkitab, inilah anak domba Allah. Dan ketika Yohanes membaptis Yesus, dan sebelum dibaptis, dari kejauhan tampak Yesus. Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya sendiri, hai murid-muridku, demikian kata pembaptis, Yohanes Pembaptis, lihatlah, itulah anak domba Allah. Kenapa Yesus disebut juga anak domba Allah? Karena Yesus akan menggantikan pengorbanan perjanjian lama untuk penghapusan dosa, untuk pengampunan dosa, untuk manusia bisa diselamatkan, tidak lagi memakai pengorbanan binatang. Salah satunya domba atau lembu. Karena kalau tetap pakai pengorbanan binatang, kualitas penghapusan dosanya itu sangat terbatas. Sekali pengorbanan itu untuk menghapus dosa satu jenis, satu macam, satu peristiwa atau satu hari. Dan itu harus terus-menerus dilakukan. Mengorbankan binatang domba setiap kali berbuat dosa. Pertanyaannya, berapa banyak yang harus dikorbankan untuk mendapatkan pengampunan Tuhan? Berapa banyak binatang yang harus dikorbankan seumur hidup kita untuk mendapatkan keselamatan? Maka Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa memberikan satu pengganti, satu kali pengorbanan dari anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sekali dikorbankan untuk seterusnya, sekali dikorbankan untuk seluruh dunia. Bagi yang percaya, bagi yang mengimani. Dan inilah yang Tuhan Yesus nyatakan, ajarkan melalui peristiwa yang kita baca tadi. Paskah dalam perjanjian lama diperbarui maknanya, pengertiannya oleh Tuhan Yesus Kristus melalui ditetapkannya perjamuan kudus. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya upload tentang Yesus roti hidup. Ayo kita buka ayatnya di sana. Saat Yesus berkata, "Akulah roti hidup," itu sangat erat kaitannya dengan perjamuan kudus. Yohanes 6, Injil Yohanes 6, saya baca mulai ayat 51. Injil Yohanes pasal 6 mulai ayat 51. Saya bacakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Daging Yesus. Mungkin ada yang bertanya, kok daging Yesus diberikan bagi dunia? Apa Yesus Tuhan itu mengajarkan makan daging manusia, kanibal? Bagi orang yang berpikir, orang yang belum beriman akan berpikir seperti itu. Tetapi ketika Tuhan berkata, inilah dagingku yang akan kuberikan bagi dunia, ini Yesus sedang berbicara tentang pengorbanan, penderitaan Yesus sampai mati dan kayu salib, menggantikan pengorbanan binatang domba dalam perjanjian lama, karena Yesus adalah anak domba Allah. Yesus roti hidup yang turun dari surga. Kalau roti hidup, roti yang turun dari surga, mana saat orang Israel di padang gurun, Tuhan berikan roti dari surga. Turun menghidupi orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Tapi Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Bukan lagi mana yang sifatnya materi, lalu ketika dimakan mereka bisa mati. Dan di antara orang Israel yang makan mana itu pun mati di padang gurun dan belum tentu selamat dalam kerajaan surga. Yesus memberikan dagingnya bagi dunia melalui karya salib. Dia mati untuk pengampunan dosa. Pertanyaannya, ini tentang perjamuan kudus. Apa sih sebenarnya akibat atau kuasa atau hal-hal apa yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Hal-hal apakah yang kita dapatkan ketika kita mengambil sakramen perjamuan kudus dengan iman? Jadi perhatikan, ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus harus dengan iman. Tuhan Yesus katakan dalam ayat-ayat selanjutnya, kita akan dapati apa yang akan diterima oleh setiap orang beriman, oleh setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus melalui penerimaan sakramen perjamuan kudus. Dampak menikmati perjamuan kudus satu, ada di dalam Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di ayat 54 ini kita dapati janji Tuhan Yesus kepada setiap kita yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan iman. Apa janji Tuhan? Hidup kekal. Saya baca ulang ya, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal. Maka ketika orang tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka dia tidak akan mempunyai bagian hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Di surga.
saat kita melakukan perjamuan kudus, ayo kita lakukan dengan iman. Jangan dengan main-main, tapi dengan kesungguhan hati, percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus, hormati sakramen perjamuan kudus. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apa yang dimaksud membangkitkan? Orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan iman. Apa maksudnya ini? Kok dibangkitkan pada akhir zaman? Saudaraku, kalau kita belajar Alkitab, kita akan menjumpai dalam kitab Wahyu bahwa di akhir zaman sebelum Yesus datang, itu akan terjadi namanya zaman antikristus. Dalam zaman antikristus itu ada masa 3,5 tahun yang namanya masa aniaya. Masa aniaya itu bagi orang yang percaya Tuhan Yesus akan mengalami 3,5 tahun masa aniaya bagi yang masih hidup. Maka ayo berdoa, Tuhan kalau Engkau berkenan jangan sampai aku mengalami aniaya masa antikristus. Kan gitu. Karena penganiayaannya belum pernah ada dikatakan. Sepanjang sejarah dunia ini belum pernah ada penganiayaan seperti itu. Itu sebabnya ketika kita berdoa, Tuhan jangan sampai aku mengalami masa penganiayaan, berarti ada dua kemungkinan. Satu, kita sudah dipanggil dulu oleh Tuhan sebelum aniaya besar antikris. Jadi kita sudah mati lebih dulu, dikersai Gusti lebih dulu, sebelum masa antikristus. Lalu ketika mau memasuki antikristus, masa aniaya besar, orang-orang yang tetap memiliki iman sebelum terjadinya kesusahan besar, Tuhan katakan, yang pertama-tama mati akan pertama-tama dibangkitkan Tuhan, diangkat di awan-awan dengan tubuh kemuliaan. Sementara yang masih hidup, saat masa aniaya itu akan terjadi, yang masih hidup itu pun, yang tetap memiliki iman, akan diangkat hidup-hidup dengan tubuh kemuliaan di awan-awan, disatukan dengan orang-orang yang sudah mati dan sudah dibangkitkan lebih dulu oleh Tuhan, bertemu di awan-awan dengan Tuhan Yesus. Lalu di sana ada tentara besar. Tentara besar itu adalah kawanan, sekumpulan orang-orang yang sudah dibangkitkan Tuhan dan orang-orang yang sudah diangkat Tuhan karena didapati Tuhan masih memiliki iman di bumi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah. Lanjutnya saya lupa lagunya itu. Tapi satu baris itu aja. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah. Kalau tidak salah terusnya itu ada. Hafal, Bu? Pertemuan jauh di udara. Ya seperti itulah pokoknya. Ada nyanyian yang belum pernah didengar. Dan semua nyanyian itu adalah nyanyian sukacita, nyanyian yang mempermuliakan Tuhan Yesus yang datang menjemput saudara dan saya, kita semua yang mati dalam iman dan yang masih hidup tetapi pegang teguh imannya. Ini yang tantangan bagi kita. Maka dikatakan bahwa siapa yang makan dan minum tubuh dan darahku, ia akan mendapatkan hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada zaman akhir. Itulah yang dimaksud. Kalau kita mati lebih dulu dengan iman, dalam iman, kita akan dibangkitkan lalu diangkat di awan-awan. Kalau kita masih hidup sebelum aniaya besar itu, Tuhan selamatkan lebih dulu. Jadi orang yang beriman, yang percaya Tuhan Yesus, tidak akan mengalami namanya Dajjal, aniaya besar, masa antikristus. Maka peganglah imanmu. Amin. Ya.
Yang kedua, kalau orang mengikuti perjamuan kudus dengan iman, ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Daging dan darah Yesus adalah makanan dan minuman yang sejati. Karena Tuhan katakan, akulah roti yang turun dari surga, roti kehidupan. Daging dan darahku, kata Yesus, adalah benar-benar makanan. Makanan yang sejati, minuman yang sejati, yang menyehatkan tubuh fisik kita dan juga tubuh rohani kita. Yang berguna saat kita masih hidup di bumi ini, juga berguna sampai kekekalan kita bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi kalau kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, lakukan dengan iman. Karena apa? Roti dan anggur itu Tuhan katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Maka jangan bermain-main, ayo kita menghadap dengan hormat kepada Tuhan. Karena roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Yesus. Manfaat yang kedua tadi mengatakan, tubuhku dan darahku benar-benar makanan. Makanan yang sejati, yang menyehatkan untuk hidup di bumi ini sampai dalam kekekalan. Maka lakukanlah perjamuan kudus dengan iman ketika mengambil roti dalam nama Yesus. Roti ini adalah tubuh Yesus, menjadikanku sehat. Anggur ini adalah darah Yesus. Ketika aku minum dengan iman, menjadikanku sehat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita lakukan dengan iman. Saat kita sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus, darah Yesus menjamah, menyembuhkan, membasuh. Bukan hanya dosa-dosamu, tetapi sakitmu dibasuh oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, disembuhkan, disehatkan. Karena tubuh dan darah Yesus adalah benar-benar makanan. Itu pernyataan Tuhan sendiri. Sebab dagingku, ayat 55, adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Benar-benar makanan, benar-benar minuman. Berarti ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan kita nikmati, akan menyehatkan tubuh, akan menyembuhkan engkau dari sakit, akan menolong engkau dalam segala pergumulanmu. Sehat tubuh fisikmu, sehat kerohanianmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, manfaat ketiga ketika kita mengambil perjamuan kudus. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sekali lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, yang dengan iman melakukan perjamuan kudus, mengambil makanan dan minuman dalam perjamuan dengan iman. Manfaat yang ketiga untuk perjamuan kudus itu adalah membuat hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar menyatu. Aku ada di dalam dia, dia ada dalam aku. Ini kata Yesus. Ia tinggal dalam aku di dalam dia.
ada persekutuan yang erat, menjadi satu kesatuan antara kita yang percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri menyatu dengan kita. Kita yang percaya ada di dalam Yesus, Yesus yang kita imani, yang kita percaya tinggal dalam hidup kita. Indah kalau begitu. Kalau kita ada persekutuan yang indah, yang melekat dengan Tuhan, artinya apa? Tuhan itu tidak jauh di sana tinggalnya. Tuhan itu ada di mana? Di surga. Di surga itu di mana? Pokoknya jauh di sana, di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, berarti langit ke-8. Bukan, di atasnya lagi. Berarti di langit yang ke-9. Bukan, pokoknya di atasnya lagi. Tidak terjangkau. Wah. Alkitab mencatat. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Berarti Tuhan itu ada di mana? Ada di dalam hidup kita. Ketika kita mengimaninya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, karena Roh Allah tinggal dalam hidupmu? Itu sebabnya kita tidak boleh sembarangan mempergunakan, merawat tubuh kita hanya untuk pemuasan nafsu. Karena dalam tubuh kita orang beriman, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dan melalui perjamuan kudus, kita selalu diingatkan. Yang suka melakukan dosa, dengan melakukan perjamuan kudus, diingatkan, hai, bertobat. Aku mau tinggal di dalam engkau. Kuduskan hidupmu. Jangan mengikuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu. Yang suka melakukan dosa akan diingatkan oleh Tuhan ketika mengambil perjamuan kudus. Maka lakukanlah perjamuan kudus itu dengan iman, sehingga apa? Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan kita. Karena fungsi Roh Kudus itu apa? Mengingatkan orang percaya akan hukuman dan mengingatkan orang percaya akan adanya dosa. Dan ketika Roh Kudus sudah mengingatkan akan dosa, bersyukurlah dan bertobatlah. Berarti Tuhan masih sayang kepadamu. Dalam pernyataan ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia, kata Tuhan Yesus. Ini berarti juga apa, saudara? Ketika kita menikmati perjamuan Tuhan, roti perjamuan Tuhan, tubuh Yesus menyatu dengan saudara dan saya. Darah Yesus menyatu dengan darah saudara dan saya. Sehingga yang terjadi apa? Dalam tubuhmu ada tubuhnya Yesus, ada darahnya Yesus. Engkau disehatkan, engkau dipulihkan, engkau mengalami kesembuhan. Dalam setiap tubuhmu ada bagian, ada sel-sel tubuh dan darah Yesus. Maka berbahagialah engkau tidak hidup sendiri, karena Tuhan ada dalam hidupmu dan hidupmu ada di dalam Tuhan. Ya, manfaat keempat perjamuan ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini kelanjutan dari ayat di atasnya tadi, ayat 56. Kalau kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan iman, Tuhan ada dalam kita, kita orang percaya ada di dalam Yesus, dan dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan
aku melalui perjamuan itu akan hidup oleh aku. Melalui kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kalimat terakhir dikatakan akan hidup oleh aku. Artinya apa? Artinya apa, saudara? Hidup saudara dan saya ada dalam penyertaan Tuhan. Hidup oleh aku, kata Tuhan. Barang siapa yang mengambil bagian dalam perjamuan dengan iman, ia akan hidup oleh aku, sama seperti aku hidup oleh Bapa yang mengutusku. Setiap gerak langkah kita itu karena oleh anugerah dari Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Bukan hanya disertai. Hidup saudara yang percaya Tuhan Yesus Kristus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya dipelihara oleh Tuhan ketika saudara dan saya dalam bahaya, dalam bayang-bayang maut, Tuhan akan sigap menolongmu, melindungimu, menaungimu. Inilah artinya, ia, orang yang percaya, akan hidup oleh aku. Tapi kitab Roma juga menyatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Maka di sini baik perjamuan kudus dan kehidupan kita sehari-hari harus kita lakukan dengan iman. Iman kepada apa? Kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Maka mari, kalau kita sudah melihat ada paling tidak ada 4 bagian, 4 hal jaminan Tuhan untuk setiap saudara sekalian dan kita semua yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan iman. Ada 4 akibat yang luar biasa. Mendapatkan hidup kekal, dibangkitkan pada akhir zaman, tidak mengalami aniaya besar antikristus, akan mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan kita akan hidup dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Itu sebabnya, ayo mulai sekarang ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ayo kita imani untuk kesehatanmu, untuk kebaikanmu, untuk keselamatanmu, untuk kebahagiaanmu. Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah dagingku, inilah darahku. Yesus tidak mengatakan, inilah roti yang melambangkan tubuhku. Yesus juga tidak mengatakan, inilah anggur yang melambangkan darahku. Tapi ayo kita imani dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau melakukan perjamuan, aku mau ambil bagian dalam perjamuan Tuhan pagi ini, saat ini, dengan iman kepadamu. Ini adalah dagingmu dan darahmu untuk menyatu dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Haleluya.